Oke, Pak Imam. Jadi Pak Ip, Iya. mau videonya PPG meeting. Jadi yang kemarin ya, yang linknya. Nah, tinggal di share link lah. Palingan iya mah. Oke, udah. Nah. Stop recording lah Pak Ip. Oh iya ya. Atau di pause aja. Diklik itu langsung masukkan ke Nggak langsung ada. ke videonya. Di template PPT aku nggak ada. Pak Ip, nanti aku tuh presentasi apa nanti teh? Iya, presentasi Ibu. Nanti kan dikirim ke live workshop ya, Ibu. Jadi nanti saya tampilkan langsung aja dari saya gitu. Ibu tinggal baca. Oh, baik, siap gerak. Berarti aku nggak usah share screen ya? Dan Iya, nggak usah ngisi maksudnya? Iya, nggak usah. Udah ngisi kan Ibu nanti di kelompok. Oke, siap. Assalamualaikum Ibu Vita. Waalaikumsalam, Pak. Bu, ini mau dimulai atau langsung saja Ibu mendengarkan saja ya? Ya, silakan aja, Pak. Silakan. Nanti Bapak tambah grogi kalau saya open cam. Iya, Ibu jangan ya. Ya, mangga. Baik, Ibu. Mangga, Pak, dimulai aja Baik. santai aja, Pak. Saya juga mungkin nanti live di tengah-tengah. Baik, Ibu. Kalau ini aja. Silakan. Baik, Assalamualaikum Jangan terganggu warahmatullahi ya. wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Selamat Bapak. pagi, Ya, wah, Bapak. semangat sekali. Apa kabar semuanya? Sehat, Bapak. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Apalagi nih cuaca lagi kurang bagus, jadi kalian harus tetap jaga kondisi ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Imam, silakan dipimpin doa. Ya Pak. Oke teman-teman, untuk memulai kegiatan hari ini supaya barokah, kita baca doa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak absen dulu ya. Ajeng hadir? Iya, hadir. Hadir, Fitri? Pak. Hadir, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneng? Nida? Hadir, Siti, Bapak. Ahmad, Wani, wah, semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Bapak saya nggak salah salam loh, Pak. Oh iya, Bu Nida mau Bu Nida, Neng Nida mau kirim Saya salam. tadi kan salam, Bapak. Kan Oh Bapak manggil iya, saya. waalaikumsalam Neng Nida yang cantik dan bawel. Terima kasih. Baik, minggu lalu Bapak sudah menugaskan kepada kalian untuk membaca tentang perubahan lingkungan dan pencemaran air. Bapak akan uji dulu untuk kalian lakukan tes kemampuan awal kalian tentang pengetahuan perubahan lingkungan. Ya, ini linknya sudah Bapak share ya ke grup WhatsApp grup atau di ini juga ada di Google Classroom sudah Bapak share atau boleh diketikkan ini ya bit.ly pretest perubahan lingkungan. Jadi nanti Siap, Pak. silahkan Siap, Pak. waktunya Bapak kasih 8 menit ya. Dimulai dari sekarang. Sekarang 8 menit. ya. 7 menit deh, 7 menit. Ya, Silakan, Bapak, selamat makin mengerjakan. sedikit waktunya. Bapak waktunya makin pendek, bukan nambah. Oh, Bapak Ya Wah, udah. curang Bapak nih. 8 menit dan ditambah lagi. lagi Silakan. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya udah, Pak, terima kasih.
Ya, waktunya 5 menit lagi. Gampang kan soalnya? Lumayan, Susah, Pak. Bapak. Lumayan. Awal. Iya, Saya Ngerjain, bacanya Ada Pak. yang belum susahnya banyak, juga, Pak. Pak. iya boleh. Lagi fokus, Belum lagi Penting ngerti jujur banget ya kalian soalnya. ya. lagi fokus, lagi fokus. Pak, ini jawabnya seadanya ya, Pak ya. Saya nggak bisa, Pak. Ya boleh, Mempengaruhi nanti yang nilai kurang gak, Pak? mengertinya boleh Kalau ditanyakan dan jelek, kita belajar bareng nanti ya. mempengaruhi nilai enggak? Sudah? Iya. Sudah ya, Pak. waktunya sudah habis. Sudah, Pak. Siap. Ya sudah ya. Baik, Bapak sudah, nanti saya cek di Google Form yang Bapak ada ya, nanti dicek siapa, berapa nilainya, nanti akan ketahuan, nanti Bapak share di grup WhatsApp atau di Google Classroom. Baik, Bapak sebelum menjelaskan perubahan lingkungan dan pencemaran air, Bapak ingin tahu minggu lalu kan kita sudah belajar tentang apa? Ada yang tahu? Ekonomi. Sistem. Ekosistem. Ekosistem. Ya, jangan sekate-kate ya. Ini siapa barusan? KM ya? KM jangan Imam, Pak. Pak. Imam. Emang Ya, Imam mah suka gitu, Pak. Emang dia mah. Ekosistem itu kan kita sudah pelajari ya bagaimana antara faktor biotik dan abiotik yang saling berhubungan. Atau ada yang mau bahas nggak tentang ekosistem? Apa yang kalian ingat? Ada biotiknya, Pak. Ada makhluk hidup. Interaksi Iya, makhluk hidup dengan interaksi. lingkungannya, Pak. Ya, berarti sudah kalian sudah paham ya untuk materi selanjutnya, dan kita akan berlanjut ke materi selanjutnya yaitu perubahan lingkungan dan pencemaran air. Kenapa sih kita harus belajar atau mempelajari perubahan lingkungan? Ada yang bisa nggak? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih harus kita pelajari nih perubahan lingkungan itu? Coba ada yang bisa? Lingkungan kan tempat kita tinggal, Pak. Iya, benar. Ada lagi yang bisa nambahin? Kalau Banyak yang rusak, Pak, lingkungan, Pak, sekarang itu. iya benar ya, apalagi akhir-akhir ini tuh banyak atau iklim atau cuaca juga tidak menentu ya. Jadi kita harus bisa menjaga kondisi kita. Apalagi sekarang isunya itu udah isu global warming. Kalian tahu isu global warming? Pemanasan global. Iya, pemanasan global ya. Itu akibat dari itu salah satunya adalah dari pengaruh perubahan lingkungan. Nah, mudah-mudahan kita kalau sudah belajar nanti kita bisa lebih cinta lagi terhadap lingkungan. Ya, jangan Nida aja yang dicintai pacarnya, kita juga harus mencintai Apa lingkungan. Bapak Cie, ini? Nida. Iya, nanti biar lingkungan juga mencintai kita, benar nggak? Tahu banget Bapak. Lingkungan mencintai saya kok, Pak. Kan saya ada gunung, Iya. Pak. Baik, tujuan Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan lingkungan dan pencemaran air. Kemudian kalian juga bisa menyebutkan upaya-upaya dalam mengatasi lingkungan terhadap pencemaran air, serta peserta didik dapat menjelaskan pemanfaatan etika lingkungan. Nah, nanti juga pada prosesnya Bapak akan melakukan penilaian. Jadi buat kalian yang nanti kan akan saya bagi kelompok nih, kalian akan saya bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Nah, di dalam kerja kelompok itu Bapak akan nilai sikap, kemudian nilai presentasi, dan juga atau psikomotornya kalian ya. Di samping nilai yang akan Bapak nilai itu nilai kognitif atau nilai yang seperti yang pretest tadi itu. Jadi kalian harus semangat ya belajarnya. Siap? Siap, Pak. Selalu Baik. semangat, Pak. Siap. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan tampilkan atau Bapak akan tampilkan video atau linknya sudah Bapak share ya ke grup WhatsApp kalian, atau kalau tidak terbuka Bapak akan putarkan videonya berikut ini.
Silahkan dicermati. Halo semuanya, kembali lagi di channel Elo Edukasi. Permasalahan lingkungan hidup sekarang ini memang menjadi hal yang paling sering terjadi di dunia, khususnya Indonesia. Permasalahan lingkungan hidup sendiri bisa terjadi karena faktor alam hingga karena ulah manusia sendiri. Berikut ini macam-macam permasalahan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan. 1. Masalah pencemaran sungai. Permasalahan lingkungan hidup yang pertama adalah masalah pencemaran sungai. Beberapa tahun belakangan ada setidaknya sebanyak 64 dari 470 daerah aliran sungai di Indonesia yang mengalami kondisi kritis akibat beberapa hal, seperti limbah industri yang mengandung banyak zat kimia, limbah domestik seperti contohnya limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke dalam sungai, dan limbah pertanian dan lainnya. 2. Kerusakan hutan. Permasalahan lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia selanjutnya adalah kerusakan hutan. Dari pengunduran hutan, penebangan liar sampai pembakaran hutan semuanya menyebabkan kerusakan hutan. Jika ini hanya dibiarkan, maka kawasan hutan di Indonesia bisa berkurang kemudian membuat ekosistem jadi tidak stabil. 3. Banjir. Banjir sudah menjadi masalah lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di kota besar. Meski bukan musim hujan, terkadang banjir juga terjadi saat musim kemarau di beberapa wilayah Indonesia dan inilah yang menjadi salah satu penyebab Indonesia rawan bencana. Ini bisa terjadi karena perkembangan wilayah Indonesia yang membuat sistem pembuangan air tidak baik dan tidak ada penjagaan di area aliran sungai. 4. Pencemaran udara. Dengan semakin berkembangnya zaman, maka perkembangan industri serta transportasi juga ikut berkembang. Meski ada kemajuan yang terjadi, akan tetapi ada juga dampak negatif yang terjadi, yakni permasalahan pencemaran udara. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada kualitas udara yang bersih. 5. Penurunan keragaman hayati. Menurunnya keragaman hayati juga menjadi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Selain itu, alat komunikasi sekarang ini juga sering dipakai untuk memperoleh informasi pengembalian flora dan fauna secara ilegal dan kemudian dijadikan ajang jual beli sehingga tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia juga semakin berkurang dan bahkan hampir punah. 6. Sampah yang menumpuk. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sekarang ini menyebabkan sampah semakin menumpuk dan menjadi salah satu permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. 7. Pencemaran tanah. Tidak hanya udara dan air yang bisa tercemar, namun tanah juga dapat tercemar akibat beberapa bahan yang bisa merusak kualitas tanah. Umumnya permasalahan lingkungan hidup ini terjadi karena tambang yang diambil terlalu berlebihan. Selain itu, pencemaran tanah juga bisa terjadi karena membuang sampah yang sudah diuraikan dan lain sebagainya. Itulah beberapa permasalahan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan kalau pemerintah maupun masyarakat agar bisa ditangani dengan baik. Ada banyak hal yang memicu rusaknya lingkungan hidup. Penyebab pertama dari permasalahan lingkungan hidup adalah industri dan asap kendaraan. Nitrat logam berat serta plastik beracun menjadi salah satu penyebab utama dari pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran udara juga bisa terjadi karena banyak racun dan gas dari industri serta pabrik dan juga sisa pembakaran bahan bakar. Selain itu, perubahan iklim dan pemanasan global juga bisa memicu kerusakan lingkungan hidup. Demikian pembahasan mengenai macam-macam permasalahan lingkungan. Semoga teman-teman juga turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik dan gerakan menanam pohon. Tulis di kolom komentar contoh-contoh lainnya cara penanggulangan permasalahan lingkungan hidup ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk Iya, itu videonya. Bagaimana videonya? Apa kesannya setelah menonton video itu? Mobil Mercy Serem melewati banget, Pak. banjir, Pak. Serem banget bencananya. Iya, di dekat kalian ada sungai atau selokan nggak? Ada. Ada, Bagaimana Pak, nih banyak. kondisinya? Ih, Pak, Bagus, kalau Mercy. ada hujan kiriman, air kiriman banjir, Pak. Iya, pasti sekarang ya di selokan Oh, itu sudah iya, tidak padahal di asing sini nggak hujan, lagi. Pak, tapi kadang-kadang bisa banjir loh, Pak, gara-gara ada kiriman, Pak. Kiriman ya, Gimana? kiriman Mm-mm. biasanya dari daerah yang posisinya berada di atas ya. Iya, Pak. Nida posisinya di mana? Di daerah mana ya? Di Bekasi Saya ya? kan di Bekasi, Pak, Jati Oh, Asih. Sering masuk Bekasi, TV loh, Pak, iya. daerah saya, Pak. Iya, Banjir sudah TV-nya, ada. Pak. Iya, kalau kalian perhatikan, baik di dekat rumah kita deh, pasti ada selokan atau sungai yang kondisinya sudah tidak sudah mengkhawatirkan ya. Nah, itu sudah perlu kita perlu kita aware terhadap hal tersebut, bagaimana cara menanganinya atau bagaimana solusi-solusi yang dapat kita lakukan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini,
Bapak sudah membagi menjadi 3 kelompok ya, yang terdiri dari 4 orang. Ini nama-nama kelompoknya. Kelompok 1, Ajeng, Imam, Neng, satu Mumut, kelompok, Neng. Neng. Yusuf. Kelompok kedua, Fitri, Iya Wanti, Nida, Rahmat, kita dan kebanjiran, Asep. jangan Yang bilang-bilang ketiganya dulu. Nida, Siti, Aneng, dan Pipi. Nah, dari nomor-nomor ini kalian wajib mengingatnya, atau Bapak sudah suruh buat kalian untuk membuat nomor-nomor ini sebelumnya sudah Bapak share di grup WhatsApp, dan silahkan dipasang di atas kepalanya ya. Untuk nomor-nomor, nomor 1 itu aja, nomor Fitri sama Nida. Ya, boleh dipasang nomor-nomornya di atas kepala, karena kita akan bermain sambil berdiskusi. Ya. Nggak bisa. Bermain, nanti akan Bapak panggil untuk nomor-nomor tertentu yang nanti akan bermain bersama Bapak. Kita bermainnya apa? Kita akan membahas seputar video yang tadi ya. Kemudian Bapak juga setelah kalian memasang nomor, Bapak juga akan membagikan permasalahan yang akan kita bahas dalam permainan tersebut ya. Bisa kalian buka atau klik yang sudah Bapak kasihkan linknya, link LKPD-nya ya, atau bisa diketik saja ini libworksheet.com kemudian 7 SF1757776BE ya. Nanti kalian bisa klik di situ, maka akan tampil lembar kerjanya ya, lembar kerjanya. Apakah kalian semuanya sudah membuka lembar kerjanya belum? Atau kalian juga bisa copy paste atau diklik saja langsung link tersebut, kemudian akan tampil lembar kerja yang seperti berikut ini. Nah, kalian tinggal isi saja nama kalian di sini. Bisa saja diketik apa saja di sini, di enter namanya, silahkan kelasnya juga diisi. Kemudian nanti di sini ada wacana. Ya, untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan kalian bisa menggunakan handphone atau gawai kalian untuk mencari referensinya ya. Semuanya bawa handphone kan ya? Iya. Bawa Bapak pakai lens ya. Sudah Bapak instruksikan untuk membawa handphonenya ya. Tentu saja kalau tidak ada kuotanya boleh ditethering dari handphone Bapak ya. Silahkan bergabung dengan kelompoknya untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah Bapak share di grup WhatsApp. Silahkan, selamat bekerja. Waktunya 30 menit ya. Jadi masih banyak waktunya. Silahkan untuk bergabung dengan kelompok untuk membahas lembar kerja ini. Kemudian nanti dari tiap kelompok itu akan Bapak panggil untuk melakukan presentasi dan kita akan bahas bersama-sama ya. Silakan, selamat bekerja, semangat. Baik Bapak. Baik Bapak. Ayo Semangat. Nida, ayo Aneng. Ayo. Bapak kalau ada yang bertanya boleh ya Pak? Ya boleh, nanti ditanyakan ya sambil. Oke, siap. Saya lupa. Bapak. Kelompoknya aja saha. Emang Mama suka gitu wae sih Mama. Lain tinggal ikut tadi Jadi coba. ini tinggal diklik aja ya di isinya. Aku kelompoknya kamu tuh. Oh iya. Siapa lagi ya? Satu lagi tuh. Nah, kan. Masih ingat kan nomor kelompok-kelompoknya siapa aja? Ingat Bapaknya. Ih Bapak. Bapak, handphone saya nggak bisa Yusuf pakai sama kamera, Ajeng. Bapak gimana? Iya. Pak, referensi boleh nyari ke perpus nggak Pak? Ya boleh ya. Kayak Satu gini. orang boleh saya. Aku nggak kelihatan ih. Ini pertanyaan pertamanya, mengidentifikasi permasalahan dari gambar ya. Nih gambar ke-1 permasalahannya apa, gambar kedua permasalahannya apa, gambar ketiga, gambar keempat permasalahannya apa. Nanti kamu cantumkan permasalahannya ya di sini. Misalnya Ikutan deh. gambar Dipasang 1 di sini. permasalahannya apa gitu. Boleh secara pergambar atau kalian mau secara globalnya juga boleh gitu.
Ya, untuk pertanyaan pertama. Yang keduanya, kamu analisis nih. Apa sih sebenarnya penyebab permasalahan yang terjadi pada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Kemudian, ya kamu cantumkan di sini, masih muat banyak kok di sini ya, masih banyak. Kemudian yang ketiga, apa sih dampak akibat dari permasalahan-permasalahan pada gambar 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang keempatnya adalah pertanyaannya, kamu cari pemecahan masalahnya ya, tentu saja dengan sesuai dengan permasalahan yang kalian temukan pada gambar 1, 2, 3, dan 4. Kemudian beri kesimpulan dari permasalahan tersebut. Baik, waktunya masih banyak. Kelompok 1 kalau ada kesulitan boleh. Kelompok 2 dan kelompok 3 juga boleh bertanya ya sambil berjalan. Pada kalian juga Bapak nilai ya, ini tetap dilakukan penilaian selama kalian berdiskusi juga tetap. Jadi harus semangat. Aneng, jangan ngobrol, Aneng. Silakan bekerja dengan kelompoknya. Iya Bapak, saya nyari-nyari Siti Munajah kemana ya? Oh, tadi izin dulu berak. Barengan ngisinya, ayo. Iya, kangen ini sama kelompok 3 nih. Lagi husu, Aneng, saya yang ngisi ini. Kita sekelompok kan ya? Iya, kita bagi-bagi tugas aja biar cepet nanti kita ngerjainnya dapat nilai bagus dari Pak Iip. Siap. Iya. Aku bagian Biar yang mana? selesai ya tepat waktu ya. Iya, masih lama ya waktunya. Iya, Nida bagian nomor aja. berapa Nida ya? Ini question. Kamu nanya. Ya boleh, Imam, silakan. Iya, aku ngerjain semua. Aku bagi nomor berapa ini? Kayak salah tuh orang nanya salah. Ah. Ya udah cepet. Kan saya dapat nomor 4, Pak. Ya. Bahkan pemecahan masalah yang sesuai dengan identifikasi permasalahan sudah kalian rumuskan. Berarti dari gambar yang satu-satu ya? Iya, gambarnya satu-satu dijelasin aja. Oke. Lanjut Bu Nida. Tadi siapa Siti ya? Aku nomor berapa jadinya? Nomor 7. Nida nomor 5 aja, nggak apa-apa. Nida nomor 5. Nomor 7. Nomor berapa? Ya, Aneng dua nomor ya. Aneng mau nggak ngajain 2 nomor? Iya, siap Siti. Oke, Aneng 1, 2 ya. Oke. Pipi ya yang sekelompok Iya. sama kita teh ya. Ya, Pipi nomor 4 ya. Nanti sisanya saya yang ngerjain. Pak Ihsan belum balik lagi dari perpus. Ihsan, Rahmat, jangan makan mulu, nanti aja makannya. Siap, Pak. Siap. Itu nomornya dipakai dong, Rahmat. Nah, gitu. Hati-hati, nabrak. Masih 20 menit ya anak-anak, masih lama waktunya, jadi kalian sabar aja. Baru 2 menit sebenarnya. Siapa yang sudah nomor 1?
Belum, Bapak, lagi Belum proses ya? dulu. Iya, boleh. Saya udah Pak, nomor 1. Boleh. Gambar pertama nanti kamu tuliskan di sini ya. Silahkan tulis. Apa? Yang lain ini nggak bisa ngelihat ya. Ini Wanti aja yang apa jawabannya? Silahkan tulis. Gambar 1 tanah longsor Pak. Boleh. Kayak kemarin di Cianjur Pak. Ya, bagus tuh ketiknya seperti itu. Ya, kamu ketik tuh. Ya. Kemudian gambar kedua. Gambar kedua tuh kayaknya laut ya Pak ya. Laut yang banyak sampahnya Pak. Ya, boleh. Ya, nah itu ketik aja. Ya, betul, ketik begitu cara ngetiknya. Ya, Yang banyak sampahnya. Yang ketiga itu kayak sungai pinggir rumah saya Pak. ya, sungai. Sungai banyak sampah. Iya, rumah saya di Sungai belakang isinya sampah. Citarum. Iya, Citarumnya banyak sampah Pak. Yang keempat banjir. banjir ya. Banjir. Kelompok 1 Udah sudah? selesai. Ya, Sudah, silakan kelompok 1 juga melakukan hal yang sama ya, mengidentifikasi dulu apa sih permasalahan yang ada pada gambar-gambar yang Bapak tampilkan tersebut. Siap. Kalau kelompok 2 sudah, Wanti sudah, untuk nomor 1 boleh lanjut lagi ke nomor 2 ya. Bapak waktunya masih lama nggak Pak? Ya, masih lama ya, masih lama. Karena kita kan 3 jam pelajaran, jadi ini waktunya 100 menit, jadi masih banyak ya. Baik Bapak, terima kasih. Oh, maksudnya 30 menit plus 100 menit.
Kelompok 1 sudah nomor 2 dan 3? Udah, Pak? Sudah. Ya. Nomor 4 ya. Nomor 4 dan nomor 5. Wah, 2 lagi. Berarti cepat selesai. Kelompok yang lainnya juga, ayo. Jangan mau kalah dengan kelompok pertama. Nah, kalau kelompok pertama sudah beres, nanti di bawahnya ada tulisan finish ya. Nah, Imam nanti tinggal klik aja finish, kemudian nanti dikirim ke email saya ya. Email sayanya juga sudah Bapak share di grup kelas atau nanti dibimbing lagi ya, takutnya pada ketumpuk catatan. Jangan lupa nama kelompok kalian ditulis, kelasnya atau di sana grup, kemudian sekolahnya juga dan email yang Bapak. Nah, seperti ini. Ini kelompok 1 sudah ya? Udah, Pak. Ya, silakan dipencet finish-nya. Maka akan muncul, sebentar ya, masih loading. Matiin dateringnya. Kasihan si Bapak. Loading. Nah, silakan mau dicek dulu jawaban kamu sebelum dikirim atau langsung kalau sudah yakin diklik saja melalui email ini dikirim ya. Kemudian diketik namanya kelompok 1 ya. Ya, nah gitu, kelompok 1. Silakan diketik Imam. Grupnya berarti grup 1. ya ini kelas ya, kelas diisi kelas saja. 10. Kelas iya, boleh. Kemudian ini nama sekolahnya boleh. Batu Jajar ya namanya ya. Kemudian ini adalah email saya. Nah, kemudian klik send, Imam. Nah, klik send ini. Emailnya benar nggak, Pak? Ya, sudah betul. Nah, nanti hasil kerjaan kamu bisa Bapak cek ya di email tersebut. Nanti, nah ini akan masuk notifikasi. Kemudian Bapak, yang kelompok yang lain juga boleh. Sudah beres? Masih ada waktunya. Kelompok 2 sudah? Sudah ya, ini kelompok 2 juga sudah. Udah, Pak. Udah dikirim. Kelompok 3? Sudah ya. Baik, Udah, Bapak Pak, Bapak proses cek. pengiriman. Nah, ternyata betul ya. Ini ada yang nilainya 11 kurang 1 ya. Boleh Bapak di... Oh, mohon maaf, ini mah yang contoh. Sebentar ya. Baik, Bapak. Iya. 100 semua, Pak. Yang 100 semua ini ya. Ada nih. Nah, ini sekarang kita akan presentasi nomor kepala 2 yang akan mempresentasikan baik dari kelompok A1, 2 dan 3. Nanti dari kelompok yang berkepala nomor 2 siapa aja ya? Raise hand. Boleh angkat tangan. Ada Wanti. Aku nomor berapa ya? Aku lupa. Ada Wanti. Nomor 1 nih, Dah. Oh iya. Imam sama ada Siti. Iya. Nah, nanti nomor siapa dari kalian bertiga yang siap presentasi? Nanti yang lainnya menanggapi.
Saya aja Pak, saya Ya, Pak. baik. Nanti saya bacakan, silakan dibacakan untuk presentasinya. Hasil Saya. Baik ini Pak. kelompok 1 ya. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Siti Munajah. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya terkait tentang permasalahan dari LKPD yang diberikan oleh Bapak Iip. Baik, untuk yang nomor 1, identifikasi permasalahan apa yang terjadi pada gambar di atas. Nah, di atas itu ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Itu adalah gambar permasalahan yang ada di lingkungan kita. Yang nomor 1 adanya tanah longsor. Yang nomor 2 ada laut yang tercemar dengan sampah. Yang nomor 3 ada sungai yang tercemar. Gambar keempat, lahan yang terendam air sungai atau meluap karena banjir. Berdua, analisis minimal penyebab permasalahan tersebut. Sebenarnya permasalahan yang ada di lingkungan kita itu adalah penyebabnya diri kita sendiri ya teman-teman. Salah satunya mungkin kita juga ikut berperan dalam merusak lingkungan yang ada di sekitar kita. Untuk gambar 1, kenapa terjadi tanah longsor? Karena ada penambangan hutan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal harusnya kan ketika ada undang-undangnya ya teman-teman, sebenarnya untuk penambangan hutan ini ada aturannya. Mana yang boleh ditebang dan mana yang tidak boleh ditebang. Tapi terkadang karena orang-orang serakah, jadi mereka seenaknya nebang hutan tanpa mengganti dengan tanaman yang baru. Yang kedua, pembuangan sampah ke laut. Nah, ini adalah perilaku yang sangat tidak terpuji, teman-teman. Ya, sangat tidak terpuji sekali. Air itu harusnya kita lindungi, harusnya kita jaga. Kenapa? Karena manusia tidak dapat hidup tanpa adanya air. Tapi akibat dari manusia itu sendiri yang tidak paham atau juga tidak peduli terhadap lingkungan, sehingga banyak orang juga yang membuang sampah ke laut. Sebenarnya tidak langsung membuang sampah ke laut, sebenarnya juga dari sungai. Kalau sungai kan tetap bermuaranya ke laut. Jadi dari sungai kalau misalkan tidak diambil si sampahnya, pasti akan jatuhnya adalah ke laut. Gambar ketiga, di situ juga sama. Ini adalah permasalahan sampah di sungai. Itu juga akibat dari kita. Mungkin juga ada ya teman-teman, salah satu dari kita yang seperti itu, yang melakukan hal yang tidak terpuji, membuang sampah ke sungai. Jadi kalau misalkan banjir, tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi menyalahkan manusia itu sendiri, karena yang menyebabkan banjir adalah manusia itu sendiri. Yang gambar keempat, adanya perubahan iklim atau karena penambangan lahan. Ini juga sama, bisa diakibatkan oleh alam dan juga diakibatkan oleh diri kita atau manusia pada umumnya. Yang ketiga, analisis apakah dampak dari gambar tersebut. Ini sudah jelas akan mengakibatkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang merugikan. Seperti ada kematian biota air jika kita membuang sampah ke air. Yang kita buang adalah sampah yang beracun, bisa menyebabkan biota air, ikan, tanaman yang ada di air itu menjadi mati. Yang kedua, perumahan warga terdampak akibat longsor tersebut, seperti saudara-saudara kita yang di Cianjur. Di teman kita juga ada Vivi sama Ajeng yang terkena dampak itu ya. Itu juga adalah akibat dari manusia sebenarnya, karena menebang hutan sembarangan atau tidak bertanggung jawab, sehingga si lahan yang harusnya tanah yang harusnya tidak longsor karena tanamannya tidak ada sehingga jadi longsor. Yang ketiga, lahan pertanian perkebunan akan mengalami kerusakan. Itu sangat merugikan, sebenarnya sangat merugikan juga bagi manusia itu sendiri, karena kalau misalkan nih kita mau panen terus terkena rendaman air, malah rugi yang ada para petani. Itu juga sebenarnya diakibatkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, selain itu juga bisa merugikan secara ekosistem kita di lingkungan kita akan rusak karena akibat dari permasalahan lingkungan,
Dan ekonomi tadi kerugian dan juga bisa menyebabkan wabah penyakit. Karena kalau misalkan banjir itu kan airnya kotor ya teman-teman, jadi banyak racun di situ, banyak juga sampah-sampah, bakteri terutama yang bisa menyebabkan kita terkena wabah penyakit. Selanjutnya yang keempat, jelaskan pemecahan masalah yang sesuai dengan identifikasi permasalahan yang sudah kalian rumuskan. Pemecahan masalahnya berarti harus dari diri kita sendiri nih yang utama. Yang pertama, membuang sampah ke tempatnya. Tidak lagi membuang sampah ke laut atau sungai. Jadi kalau misalkan, tapi saya lebih setuju membuang sampah ke tempat sampah. Kalau terkadang orang membuang sampah ke tempatnya itu, ya yang tempat menurut mereka itu tempat sampah, padahal itu bukan tempat sampah. Nah, yang harus kita lakukan nih dari sekarang, dari kita sendiri, buanglah sampah ke tempat sampah dan tidak membuang sampah ke sungai atau ke laut. Yang kedua, reboisasi dan penerapan undang-undang untuk mengurangi penebangan secara bebas oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Selain ini juga dari pihak pemerintah seharusnya juga lebih seksama atau lebih lebih menjaga hutan gitu ya. Kan ada penjaga hutannya tuh, ada juga pegawainya yang menjaga hutan. Mereka tuh harus komitmen dengan tugasnya, tapi terkadang banyak juga yang penjaga hutan itu dia malah ikut dibayar gitu, dikasih duit supaya masyarakatnya boleh menebang hutan. Nah, itu salah satunya adalah mereka yang tidak bertanggung jawab. Harus ditegakkan undang-undang, siapa yang melanggar berarti harus dihukum. Itu yang selanjutnya. Apalagi nih yang harus kita lakukan? Melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Ini juga yang terkadang susah, teman-teman. Kita kalau udah buang sampah lah, udahlah buang aja gitu. Padahal ada sampah yang bisa kita manfaatkan, organik bisa kita jadikan untuk pupuk, anorganik bisa juga kita jual kalau kita tidak bisa bikin recycle atau daur ulang, jual. Itu kan lumayan kita bisa dapat buat jajan ya, teman-teman. Selanjutnya, kesimpulan dari permasalahan tersebut. Yang disimpulkan dari kelompok saya adalah kerusakan lingkungan bisa disebabkan oleh kegiatan manusia seperti membuang sampah sembarangan, penebangan hutan secara liar. Selain itu, kerusakan lingkungan juga bisa disebabkan faktor alam seperti perubahan iklim. Tetapi kalau menurut saya pribadi, teman-teman, sebenarnya kalau yang paling banyak penyebabnya adalah dari diri kita sendiri, dari manusia. Jadi dari sekarang ayo kita bareng-bareng sadar, ayo kita bareng-bareng menjaga lingkungan kita supaya lingkungan kita bisa terjaga. Ada peribahasa yang mengatakan jika kita melindungi bumi, maka bumi juga akan melindungi kita. Tapi jika kita merusak bumi, maka siap-siap kita juga akan terkena bencana. Itu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya Pak Ip, terima kasih atas kesempatannya. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, mangga silakan. Wah, kasih tepuk tangan dulu dong buat Siti Munajah, keren banget. Dari kelompok 1 yang sudah mempresentasikan apa dan bagaimana penemuan dari hasil diskusinya. Mungkin tadi yang nomor kepala 2 ada yang mau menanggapi, siapa ya, Imam sama Wanti, Pak. Imam, iya. Wanti ya. Oh, iya, Wanti. Imam mau Siapa ya? nanya nggak, Imam? Paling mau menanggapi. Iya. Jadi benar ya. Yang paling utama itu untuk pencemaran ini adalah sebenarnya dari diri kita, diawali dengan membuang sampah pada temannya. Pada tempatnya maksudnya, tempat sampah. Cuma mantan. Ya, setuju banget. Masuk itu tah. Ya, di sini juga tadi itu yang luar biasa, sampah-sampahnya banyak ya. Jadi kebanyakan masyarakat itu kadang kalau misalnya tidak ada tempat sampah, main lung ke sungai. Alhasil tidak melihat dampaknya seperti apa. Gitu Pak, paling tanggapannya. Setuju dengan kesimpulan dari Siti Munajah. Itu Pak. Kasih aplaus dong buat Imam yang sudah menanggapi. Terima kasih. Ya, betul sekali ya bahwa terima kasih, silahkan duduk kembali untuk nomor 2. Nah, benar ya apa yang dikatakan Siti Munajah, apa yang dikatakan Imam tadi sebenarnya
bahwa kerusakan lingkungan itu lebih banyak ke manusia itu sendiri ya, walaupun disebabkan secara alami seperti longsor, banjir, itu juga akibat ulah manusia-manusia juga gitu. Ya, jadi dapat kita simpulkan siapa yang mau menyimpulkan? Siapa yang mau menyimpulkan dari apa yang sudah dibahas tadi? Silahkan kalian simpulkan apa sih sebenarnya yang dapat kita simpulkan dari pertemuan kita kali ini. Ada yang mau? Boleh, Ya, Pak, kalau saya. tidak. Ya, bagaimana? Silahkan. Ya, kesimpulan dari permasalahan di atas Ya, itu kerusakan lingkungan bisa disebabkan oleh kegiatan manusia seperti membuang sampah sembarangan, penebangan hutan secara liar. Selain itu, kerusakan lingkungan juga bisa disebabkan oleh faktor alam seperti perubahan iklim, Bapak. Wow. Itu kesimpulan yang saya bisa berikan, Pak. Ya, tepuk tangan dong buat Ihsan. Mantap sekali. Ya, betul. Itu tepat sekali ya kesimpulannya. Karena ada 3 orang yang melakukan presentasi dan menanggapi serta memberi kesimpulan, maka Bapak akan berikan hadiah berupa kue masing-masing ya. Nanti dipoto ya, di-share ya ininya untuk hadiahnya. Nah, itu sih. Ya, mari kita akhiri saja diskusi kita kali ini. Bagaimana tanggapannya? Apakah kalian sudah paham semuanya? Atau ada pertanyaan lagi? Sudah, Pak. Sudah paham, Pak. Gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan tidak? Menyenangkan, Pak. Lope-lope. Bisa ke perpus, Kita Bapak. bisa bertemu lagi nih besok gitu. Ya sudah, karena kalian sudah paham, Bapak akan memberikan soal post-test. Soal lagi, Bapak. Aduh. Siapa? Tidak. Soalnya sama tidak, Pak? Soalnya sama ya. Oh, Waduh. sama. Ya, bitlah yang tadi aja. Bentar ya. Soalnya sepertinya kehapus. Ini ya, link soalnya Bapak share ke grup kelas aja ya. Baik, Pak. Oke, Bapak. Atau bit.ly post-test perubahan lingkungan ya. Seperti yang tadi. Masih ada di WA, Pak. Sudah ya, masih ada ya. Iya. Atau Bapak berapa menit untuk post testnya? 5 menit ya. Nah, ini Tadi 7 adalah menit. post testnya. Ya, alamat post testnya ini. Oke. Sudah ya? Sudah, Sudah, Bapak. Pak. Sudah. Selesai. Wah, keren-keren nih nilainya. Bapak langsung ngecek nilai-nilainya. Ya, segitu saja untuk pertemuan kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Oh iya, jangan lupa untuk minggu depan kita akan melakukan proyek ya. Kita akan melakukan proyek pengolahan limbah menjadi hal-hal yang berguna atau bermanfaat. Tadi kan kita sudah
tahu nih bahaya dari sampah itu sendiri. Nah, minggu depan kita akan melakukan proyek pengolahan limbah ya, baik yang organiknya maupun anorganik. Kalian siapkan fisik kalian ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tapi sebelum Oke, saya Pak. akhiri, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Imam, silakan. Oke teman-teman, alhamdulillah ini di ujung acara, di akhir pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ilmunya dari Pak Iip semoga menjadi ladang pahala dan keberkahan. Amin ya Bapak. Amin. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya anak-anak. Sampai Terima jumpa kasih, minggu depan. Bapak. Terima kasih Jaga Bapak kesehatan atas ya ilmunya. kalian ya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, Bapak. Ya, dadah. Dadah. Sekarang siapa ya? Oh, di stop dulu ya? Terserah mau udah di stop. Stop dulu ya? Gimana sih caranya? Itu bawahnya stop. Enggak, maksudnya di end aja dulu gitu. Atau stop recording doang aja? Stop recording kan? Ya udah stop recording Gimana ya. nanya Bu Pita dulu komen. Oh iya Ibu. Iya. Ibu Vita dipersilahkan. Mau menanggapi Ibu atau cukup atau nanti di tengah-tengah? Sepertinya kayaknya di tengah-tengah deh. Soalnya waktu kita kan masih banyak. Kata Ibu tadi mau menanggapinya di tengah-tengah. Tunggu dulu aja. Kita keluar dulu seperti biasa apa mau dilanjut nanti dipotong? Keluar dulu kan?